kala rusaknya umatku. Sekarang bagaimana kerusakan umat? Sekarang begitu banyak kemaksiatan yang zahir, yang terlihat tampak di depan mata kita dan ditampakkan oleh mereka, dan mereka nggak malu untuk menampakkan kemaksiatan, kezaliman. Maka tuh ulama-ulama akhir zaman ini mengatakan, sebagaimana mereka ahli maksiat menampakkan maksiat secara terang-terangan, maka tampakkanlah oleh kalian ibadah kalian secara terang-terangan. Tampakkanlah ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah SAW secara terang-terangan. Jangan umpet-umpet, saya tawadhu, saya tidak mau dilihat orang, jangan. Tampakkan kata ulama. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ahya sunnati hingga fasadi ummati falahu ajrun syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umat, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. 1 orang mati syahid dan keluar jannah bighairi hisab wala adab. Barang siapa seorang orang yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah, ini syahid bukan cuma perang, jangan salah. Syahid kalau kita perang ini bergerak kemana, yang bukan. Syahid yang bersungguh-sungguh berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Orang yang meninggal dan menuntut ilmu syahid. Seorang ibu yang melahirkan anak lalu dia meninggal, syahid. Orang yang terkena bencana meninggal, syahid. Jadi segala sesuatu yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika meninggal orang dikatakan itu syahid. Maka baginya pahala 100 orang syahid. 1 orang yang mati syahid akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya bighairi hisab wala adab, tanpa dihisab, tanpa diadab. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita berakidah ada golongan umat Rasulullah SAW yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab wala adab, akan masuk dalam surganya Allah tanpa dihisab, tanpa adab. Ada yang segolongan yang dimasukkan ke dalam neraka dulu, dihisab ya, dibersihkan dulu dalam neraka, lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang kekal dalam neraka dikatakan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah orang kafir dan orang yang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Salah satunya adalah penyakit nifaq, kemunafikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengulangkan kita daripada umat Rasulullah SAW yang terpilih, yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW dan akan bersama dengan Rasulullah SAW di surganya Allah, dan akan masuk dalam surganya Allah bighairi hisab wala adab, tanpa dihisab dan tanpa diazab. Insyaallah. Dan nanti hari Asyura tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Jumat. Besok kita puasa Kamis, Jumat, atau Jumat Sabtu, atau lebih bagus lagi Kamis, Jumat, Sabtu. Dan itu terkenal dengan salah satu peristiwa atau sejarah Karbala, peristiwa di mana Sayyidina Husain dan Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW itu terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala di Karbala. Dan peristiwa ini bukan hanya milik orang Syiah, dan kita bukan Syiah, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan kita lebih berhak untuk menghormati, memuliakan Sayyidina Husain dan keluarga Nabi SAW. Banyak pelajaran yang harus kita ambil dari sini. Insyaallah. Salah satunya adalah bagaimana perjuangan Sayyidina Husain, bagaimana dalam kehidupan ini. Lihatlah bagaimana penderitaan Ahlul Bait, bagaimana penderitaan Sayyidina Husain. Sejak kecil ditinggal oleh Rasulullah SAW, orang yang paling dicintainya. 6 bulan kemudian ditinggal oleh ibundanya, Sayyidah Fatimah. Ya, sejarah harus. Kadang-kadang kita tahu, cuma kita enggak ngeh. Bagaimana setelah itu
dia merasakan bagaimana, dia mengetahui dan melihat sendiri bagaimana ayahandanya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi jihad terbunuh. Dan dia mengetahui bagaimana dan melihat bagaimana abangnya sendiri terbujur di atas pembaringannya dan meninggal. Lalu dia sendiri menjemput takdirnya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika suatu saat sebelum Sayyidina Husain meninggal pulang dari satu tempat, lalu membawa tanah di tempat itu dan mengatakan kepada salah satu istri beliau, simpan tanah ini, ketika tanah ini akan berubah menjadi merah darah, maka ketahuilah cucuku Husain akan terbunuh di tempat itu. Jadi Rasulullah sudah tahu dan kabarkan kepada istri beliau. Jadi banyak pelajaran dari saudara Maulana Syekh Nadim Maulana Syekh yang sudah mengajarkan kita untuk bagaimana menghidupkan bulan Muharram ini. Dan insya Allah salah satunya adalah pada pagi hari ini kita akan membacakan surah Yasin